Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Bruder dari Rumah Perawatan Bukeseko RPB Klinik Bekasi. Di video kali ini saya akan berbincang yang sangat penting bagi sahabat-sahabat, karena banyak sekali orang yang sudah mulai sembuh dari penyakit ansietas, dari psikosomatis, ya, dari kecemasan, tapi kambuh lagi. Sebenarnya apa penyakit psikosomatis ini? Saya berulang kali sampaikan karena nggak boleh bosan saya menyampaikan ini, karena banyak banget orang-orang baru psikosomatis, bahkan orang yang udah lama psikosomatis tidak tahu penyakitnya apa, sehingga mengobatinya lambung lagi, GERD lagi, ya nggak sembuh-sembuh karena yang diobatinya bukan itu. Harusnya yang diobatin bukan itu, tapi yang diobatin itu. Maka wajar kalau tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, putar ulang ini video ini 5 kali, 7 kali setiap hari. Insya Allah akan Anda pahami. Sakit psikosomatis itu adalah penyakit yang memang medis, bukan guna-guna, bukan gaib. Penyakit medis yang banyak terjadi pada siapapun bisa kena. Karena siapapun yang trauma psikis di masa yang lalu pasti akan merasakan psikosomatis ini. Oleh sebab itu, penyakit psikosomatis dikarenakan karena 88% kepanikan, ketakutan, kecemasan yang ada di dalam memorinya, yang sudah terlanjur masuk melalui mata, telinga, serta yang dialami, bahkan mimpi yang menakutkan pun, atau pingsan, ataupun tiba-tiba lemas, ataupun yang sakit tipes gak sembuh-sembuh, tersimpan di memori. Ketika di memori tersimpan dalam keyakinannya, sakit apa sih ini, bahaya enggak ini, kayaknya bahaya. Nah, kalau udah kejadian itu dalam memorinya, itu ciri-cirinya akan menjadi lebih kurang baik. Nah, 12%-nya penyebabnya dari medisnya. 1, gula darah sering rendah, ngedrop di bawah 110. Dan gula darah ini setiap jam turun naik. Yang kedua, bisa karena kekentalan darah akibat dari asam urat yang tinggi, trigliserida yang tinggi. Kenapa tinggi terus? Karena kurang aktivitas, kurang air putih. Ya, kurang aktivitas dan kurang air putih. Nah, yang ketiga itu kurangnya energi positif dari dalam diri, kurang senyum, ya, marah-marah, emosi dan lain sebagainya, itu pengaruh ke dalam tubuh, organ tubuh, asam lambung, jantung berdebar, dan kepada kekentalan darah. Nah, kemudian 4 adalah kurang pendekatan kepada Allah, ketauhidannya. Nah, jadi harus ngobatin psikosomatis ini komprehensif, medisnya, psikologisnya, tauhidnya diperbaiki. Nah, sahabat-sahabat, apa ciri-ciri penyakit psikosomatis? Anda harus tahu, dengarkan dan catat baik-baik. Yang pertama, cepat, mudah ketakutan dan cemas. Yang kedua, mau kemanapun Anda pergi, udah ketakutan terlebih dahulu. Jadi udah takut dengan apa yang belum terjadi. Yang ketiga, sedih dengan apa yang sudah terjadi. Yang keempat, cirinya adalah tidak menikmati hidup di hari ini, di menit ini, di jam ini. Yang kelima, itu kembali kepada anak kecil logikanya. Karena yang keenam, memperbanyak perasaan, baperan, ya. Yang ketujuh, sering sensitif. Yang kedelapan, kembali kepada kok dulu ceria, sekarang kok merana, terasa gelisah, terasa ketakutan, enggak seperti dahulu. Ya, ada perubahan di situ karakter. Yang keempat, yang kesembilan, itu tidak mau sendirian, pinginnya ditemani, merasa sepi, ya kan? Tapi anehnya, kalau ketemu banyak orang, di kerumunan banyak orang, nggak mau, takut. Inginnya menyendiri, tapi kalau menyendiri takut. Nah, yang ke-11, itu takut sekali untuk dengan kondisi yang terjadi, berdebar-debar, takut. Kemudian perut sedikit enak, takut. Kembung begah sedikit, takut. Gak bisa sendawa, takut.
sendawa terus juga takut. Nah ini kan ketakutan demi ketakutan itu akan menjadi sebuah energi yang negatif dalam tubuh kita, yang mempengaruhi ke dalam organ-organ tubuh kita. Kemudian yang ke-12 cirinya adalah kemana-mana ingin diantar. Nah, yang ke-13 kalau sholat juga kurang khusyuk. Kalau yang ke-14 itu bicara jarang nyambung. Kita ngobrol tapi pikiran kita di mana-mana. Dan ke-15 itu kalau misalkan kita sedang duduk santai nyaman, ingin banget mencari tahu tentang sakit apa sih saya, kenapa kayak gini. Makanya nanya-nanya terus ke siapapun. Nanya-nanya terus ke Google. Nah yang ke-16 cirinya adalah pada saat tahu malah semakin ketakutan. Dan yang ke-17 cirinya psikosomatis adalah itu apa namanya? Ingin diakui oleh orang lain bahwa dirinya sakit. Makanya kalau ketemu teman, saudara, orang tua, mertua, ngeluh terus. Itu cirinya. Ngeluh terus, padahal orang yang dicurhatin gak ngerti apa-apa. Coba kesini dong. Kayaknya bukan penyakit biasa. Mungkin kena guna-guna. Akhirnya diikutin. Coba herbal ini, coba dokter ini. Akhirnya Anda ngikutin. Udah berapa habis Anda puluhan juta? Udah puluhan juta, udah ratusan juta. Habis untuk mencoba-coba. Nah itulah orang psikosomatis. Maka perbaikilah satu, perbaiki hubungan baik kita kepada Allah, perbaiki sholat kita. Yang kedua perbanyak istighfar dan sholawat kita, biar tenang hatinya. Yang keempat perbaiki senyum kita 10 kali sehari dalam kondisi bersyukur. Yang ke-11 kita perbaiki jalan kaki kita 100 langkah pagi, 100 langkah sore. Kemudian yang selanjutnya minum air putih 1 jam 1 gelas, gelas kecil. 1 jam 1 gelas kecil ini. Kemudian nasi makannya jangan bubur. Nasi itu 2 jam 10 suap atau sejam 5 suap boleh. Ya, mau harus nasi enggak, sekali-kali roti, tapi jangan bubur, bikin lemes dan bikin energinya enggak ada. Selanjutnya itu stop ya, mencari tahu, membaca, mendengar tentang penyakit, tentang tanda-tanda kematian. Perbanyak tentang mencari tahu tentang Allah, keagungan Allah, tentang bagaimana menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, insan yang lebih baik. Itu aja. Kemudian lakukan kebaikan, aktivitas apapun jangan takut. Yang penting sudah makan air putih, air gula. Ya, jangan takut gulanya tinggi, gak bakal terjadi. Ya gak bakal terjadi. Orang yang psikosomatis gak ada yang gulanya tinggi, gak ada. Kecuali udah cuek dengan apa yang dirasa. Nah itu normal lagi. Makan minum manisnya gak 2 jam sekali. Ya. Kemudian sahabat-sahabat, herbal gak usah banyak-banyak. Cukup Habsro aja. Cukup Habsro, ditambah lagi kalau ada kalsi. Kalau nggak Habsro aja udah cukup. 2 kali sehari 1 kapsul. Gak usah yang mahal-mahal yang ratusan juta. Maaf, yang puluhan juta. Bahkan ada herbal yang segini itu 3 juta. Isi 30 kapsul. Gak usah, Habsro aja. Yang 1 kapsul cuma 5.000 perak. Udah itu aja. 1 kapsul cuma 5.000 bahkan 3.000 rupiah. Udah itu aja. Gak usah yang lain-lain. Tapi makanannya jaga. Yang boleh Anda makan dengerin baik-baik. Nasi, ayam, tahu, tempe, ikan kolam, sayur sop-sopan tanpa kol, kemudian boleh juga labu siam, boleh juga wortel, boleh juga itu buahnya itu jeruk yang manis sudah makan. Kemudian juga boleh juga alpukat sedikit, boleh juga pepaya saya sudah makan ya. Jadi senyum jangan lupa, bersyukur dengan apa yang dirasa, bersyukur dengan apa yang ada, yang masih kita bisa lihat, masih bisa kita dengar ya. Insya Allah sahabat-sahabat akan semakin bahagia, tenang. Jadi biarin tubuh kita milik Allah, serahin ke Allah aja. Jantung milik Allah, serahin ke Allah. Yang penting rohani kita sehat. Jasmani kita wajar kalau ada yang sehat, sakit, wajar. Saya pun sama, profesor pun sama, dokter pun sama, orang taat sama, orang gak taat sama. Pasti ada kalanya sakit, ada kalanya sehat. Wajar tubuh kita ada yang rasa
kesemutan, pegel, ngilu, sakit pinggang, berdebar, puyeng, vertigo, lah biar yang penting makanan yang harus dihindari yang saya sampaikan jangan. Satu, yang sedang psikosomatis hindari madu. Yang kedua, air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, pete, jengkol, toge, kol, kacang tanah, bayam, kangkung, dan katuk, kemudian melinjo, kemudian apalagi nasi goreng, nasi kebuli, itu hindari ya, insyaallah. Sahabat-sahabat, pura-pura sehat, pura-pura sembuh, udah gak usah dikeluhkan kepada banyak orang. Orang juga bikin pusing, Anda pun akan semakin terendahkan diri Anda. Ya, harga diri Anda menjadi rendah di hadapan keluarga Anda. Jadi jangan ngeluh aja, biarin aja. Pura-pura sehat, nanti Allah ngasih sehat bener-bener. Yang penting ikutin video-video saya ya, yang sebelumnya ada cara makannya gimana, yang nggak boleh, ayo jelaskan. Ada 400 lebih. 400 betul ya? 1400 video lebih, 1400 video yang saya siapkan di channel saya ini ya. Saya cuma ingin, saya dulu kena sakit psikosomatis dan Allah sembuhkan, dan saya ingin menjadi wasilah sahabat-sahabat juga sembuh oleh Allah melalui video ini. Walaupun nggak ketemu saya, nggak apa-apa ya. Herbal bisa dikirim, YouTube bisa gratis ini. Yang bisa datang didatangkan sama Allah, datanglah. Yang nggak datang nggak usah datang, udah ikutin cara saya, sholawat sehari 1000 kali sehari ya. Insya Allah saya doakan sahabat-sahabat dan saya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala lebih merasakan nikmatnya dalam kehidupan ini. Sehat sakit sama saja, yang penting semakin dekat sama Allah, semakin optimis, perbaiki amal soleh. Udah ya, itu Allah memberikan sakit ini supaya kita semakin mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya, bahwa kita ini adalah orang yang sangat lemah, makhluk yang sangat hina, yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf lahir batin. Saya Asep Bruder dengan RPB Klinik Bekasi. Saya mendoakan sahabat-sahabat sehat, sembuh, tenang, kuat imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.